Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Tia Setia. Tia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Di sini selalu hadir orang-orang jadi partisipan itu punya pengalaman mistis. Entah itu dia melihat sesuatu yang gaib atau mungkin punya jimat, pengasihan, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah, waktu masih kecil sih. Umur berapa waktu itu? Lupa, nggak tahu sesudah sekolah atau belum sekolah. Yang jelas kejadian itu aku masih ingat sampai sekarang. Di mana tuh? Dulu di rumah nenek sih. Aku kan tinggal dulu di rumah nenek. Jadi di rumah nenek itu pas pukul 8, keluargaku belum pulang kerja. Di rumah cuma ada aku sama mama aku, kebetulan berdua. Waktu itu mamaku lagi ambil air wudhu dan aku di kamar sendiri. Kebetulan kamarku sama kamar saudaraku tuh kayak nyatu gitu. Ada jendelanya yang bisa tembus. Kebetulan si kamar saudara aku itu mati lampu dan aku lagi tiduran di jendela di bawah situ. Tiba-tiba ada yang nongol gitu. Apa yang nongol? Nggak tahu, pokoknya apa ya? Bukan pocong atau bukan apa, pokoknya kayak matanya gede. Oh, ada wujudnya gitu? Ada wujudnya. Aku sampai sekarang pun aku masih tahu bentuknya kayak gimana. Terus? Itu setibanya mamaku ke atas, mau sholat kan, sholat isya. Aku nggak langsung cerita sama mamaku. Sehabis sholat, mamaku kan ngaji. Terus kan kalau dulu tuh Quran tuh kayak ada gambar apa ya? Kayak gambar jin, gambar setan kayak gitu kan di Quran. Suka ada gambarnya kayak gitu. Terus aku nanya ke mamaku, "Mah, tadi aku lihat ini," aku bilang gitu kan. Terus mamaku kayak nggak ngegubris. Di mana? Di jendela, aku bilang kayak gitu. Oh yaudah biarin aja, kita ngaji aja. Abis itu pernah muncul lagi? Enggak. Sampai sekarang nggak pernah ngelihat hal yang seperti itu lagi? Nggak pernah. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kamu juga nggak ngelihat yang seperti itu ya. Jangan. Iya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi emosional begitu dia memiliki jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anang. Selamat malam Mas Anang. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya saat ini sebagai driver online. Apa yang mau Mas Anang ceritakan pada kami? Saya dulu pernah mengambil atau meminta jimat kepada orang di suatu tempat di Tasikmalaya. Sekitar 12 tahun atau 15 tahun yang lalu. Waktu itu untuk apa ya minta jimat itu? Saya ngambil jimat itu untuk pemanis dan untuk melancarkan usaha. Oke, setelah itu? Setelah itu kan datang ke sana? Datang ke sana. Setelah saya datang ke sana, menginap semalam, dan saat itu diberi saya suatu jimat. Jimat saya dapatkan, saya pulang, namun saya ada pantangannya. Apa itu? Pantangannya jangan berzina, judi, dan lain-lain. Tapi saya ada yang saya langgar pantangannya. Apa? Berzina. Jadi setelah saya langgar pantangannya itu hidup saya nggak karuan. Oke, setelah dilanggar nggak tenangnya seperti Setelah apa? dilanggar itu saya bawaannya kursang. Jiwa saya itu gersang, emosian, dan gampang ingin ribut sekali Mas sama orang.
segampang apa sih, kan manusia wajar ya kalau punya emosi gitu? Ya, saya begini Mas, kalau kita sering ngobrol sama teman kan, kalau teman tuh rasanya gimana ya, kalau dia ngobrol bicara agak tinggi atau nggak sesuai dengan prinsip saya selalu berdebat, ya kan? Berdebat, itu temperamen saya naik gitu. Oh, Jadi perasaan itu ingin ribut, ingin menggampar atau menabok dia. Dan bahkan saya ke anak juga sampai-sampai begitu Mas, ke anak dan istri. Begitu juga ke orang tua. Kalau orang tua saya misalnya nggak sesuai dengan saya selalu marah. Padahal setelah itu saya sadar, kok orang tua saya begitu gitu. oke. Iya. Dan menurut Anda itu ada hubungannya dengan jimat yang dipunya? Betul Mas. Waktu mendapatkan jimat itu ada ritual yang dilakukan nggak di tempat itu? Ritual itu nggak ada Mas, cuman itu pantangannya aja. Cuman diterima gitu aja? Diterima. Jadi kalau malam Jumat atau malam apa itu ya bakar-bakaran bisa, kalau kita bakar menyan. Oke. Sekarang jimatnya masih disimpan? Masih Mas. Dan datangnya nggak cuma ke satu tempat ya? Nggak satu tempat, cuman 2 tempat. Teman satu tempat itu jimat yang saya yakinin jimatnya ada aura negatifnya. Kenapa bisa yakin ke sana? Karena kalau saya pakai jimat itu aura saya itu gelap, perasaan saya itu bukan saya lagi. Gitu. Jadi bukan saya lagi. Bawaannya Bawaannya emosian? Emosian. Bahkan saya kalau pikiran lagi kalut tuh ada bisikan. Apa bisikannya? Seumpama saya kan kalut Mas, masalah apa, ekonomi atau gimana kan. Saking kalutnya saya tuh, udah tabrak aja mobilnya, mati aja gitu. Oke. Itu bisikan Mas. Terakhir ini Mas, nggak berapa lama ini. Oke. Tujuan Pak Anang datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa sebenarnya Pak? Saya datang kemari tujuannya untuk, pertama saya ingin tahu apa sebenarnya yang ada di jimat di badan saya ini dan apa yang ada di badan saya ini. Baik, kami akan ajak Pak Anang untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anang tinggal di rumah bernomor 150. Terlahir tanggal 11 November 1976. Sosok yang sangat optimis, namun tidak bisa menahan hasrat keinginannya. Nafsunya membuat Anang terjebak dalam kemelut dunia gaib dan membuat dia kehilangan apapun yang dimilikinya. Saya melihat sosok Anang memiliki penunggu gaib. Sosok iblis bertanduk panjang dan bertelinga panjang. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Anang pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Anang terlahir tanggal 11 bulan 11 1976 dan bernomor rumah 150. Anang memiliki jimat yang tujuannya untuk memperlancar usaha waktu itu. Tapi ada pantangan yang dilanggar, yaitu tidak boleh zina ya. Dan setelah saat itu hidupnya berubah drastis, jadi rezeki yang seret, lalu kemudian emosional, bawaannya temperamen, lalu sama anak dan istri juga termasuk ke orang tua, bawaannya marah-marah terus. Betul. Dan malam hari ini ingin lepas dari pengaruh semuanya. Betul Mas. Oke. Tapi memang ya saya lihat Anang, pas Anang sebelumnya saya ngerasa memang dilihat dari perasaan saya dan tubuhnya yang dibalik seperti kebapaan, tapi saya merasa lihat ada darah di Mas Anang. Kamu telah melakukan satu tindakan kriminal ya Mas Anang dulu, pembacokan dan penusukan terhadap seseorang. Betul Mas. Saya boleh tahu nggak itu kenapa ditusuk? Itu dulu yang saya ingin tahu. Betul Mas. Benar kan? Benar.
Gimana kejadiannya Mas Anang? Itu dulu Mas, di tempat saya tinggal dulu kan sepele masalahnya. Tapi saya berharap Mas Anang rela saya bongkar semuanya di sini. Tapi atas kejujuran kamu. Tapi saya tidak mau membuat kamu menjadi gemeteran juga di sini. Saya lihat tangan kamu tiba-tiba gemeteran dan suara kamu jadi bergetar. Iya, Saya betul. tidak bermaksud menghakimi, tapi saya pengen dengar kisah yang waktu itu. Ya, Kenapa sih bisa ditusuk sampai berdarah dan meninggal? saya begini Mas. Saya dulu kan, jiwa saya kan orangnya damai ya, baik. Oke. Tapi apa yang saya hadapin itu ternyata orang sebaliknya jahat sama saya. Bahkan saya berkata sopan, baik. Dan dia tidak mengerti, ya kan? Nah, dan tidak mengerti itu dia emosi, memarahi saya sampai melempar suatu benda ke saya. Apa itu bendanya? Kunci benda tumpul Mas. Kunci roda lah gitu. Kunci motor, Iya. kunci 10, 12 Iya. gitu. Oke. Nah, saya tadi udah ngomongnya baik-baik dan bicara sopan, ternyata dia kasar ke saya kan. Jadi entah kenapa, secara tiba-tiba saya tuh pikiran saya berubah. Saya ambil pisau di rumah yang saya dulu punya pisau namanya pisau sangkur. Pisau sangkur. Iya. Jadi saya ambil, saya kasih uang yang saya kasih uang ke dia, langsung saya tusuk. Langsung Kalau- meninggal di tempat. Kalau tidak dipisahkan orang itu saat itu meninggal orang itu. Tapi Tapi nggak sampai meninggal ya. kamu yakin nggak sampai meninggal ya? Enggak. Mas Anang, dia sudah meninggal. Karena saya taunya dari arwah yang di belakang kamu itu yang menceritakan semuanya. Dan arwah gentayangan ini menceritakan bahwa dia pernah ditusuk Mas Anang. Oh itu korbannya yang ada di Iya. belakang anak. Ternyata kamu bilang tidak meninggal, tapi tahun-tahun setelah lanjutannya, ternyata dia meninggal. Dan menyisakan dendam dan perasaan kayak nggak terima. Kenapa sih kamu tusuk aku pada waktu itu? Gitu. Itu yang saya rasain. Karena saya diceritain dia. Tuh, yang ada di sebelahnya. Kamu mau sebutin nama aslinya, dia? Gak usah Mas. Anda kenal kan? Kenal, cuman namanya saya tidak kenal. Jujur boleh saya kasih tahu ya. Iyalah. Kamu udah Saya dulu kan di bengkel. Heeh. Di bengkel tuh saya nambal ban. Jadi orang yang saya tusuk tuh ya korban yang nambal ban itu. Pelanggan? Bukan pelanggan. Jadi saya waktu itu posisinya ban saya kempes. Oh, Bocor. tukang tambal bannya? Iya, yang saya tusuk. Karena dia bersikap kasar terhadap saya. Emang si Anang ini, Mas Anang, memang gampang tersulut emosi ya. Saya ngelihat ada bentuk aneh juga di kepala saya, bahwa ada semacam ya ini setan bertanduk, kemudian mukanya hancur juga, tengkorak juga. Mas Anang ini memang harus dimusnahkan deh, benda-benda jimatnya juga, dan temperamennya diturunin. Iya. Itu yang Temperamen saya bahaya. kalau pakai jimat ini bukan main auranya. Tapi jimat itu disimpan aja atau ada di rumah tuh dimandiin segala, ada ritual semacam itu? Enggak. Ritualnya enggak ada, Disimpan Mas. aja? Disimpan aja. Jadi kalau saya pakai itu Mas sangat itu energinya. Dipakai? Kuat kalau saya pakai. Jadi kalau saya bawa-bawa jimat itu bawaannya kalau kita ada aja orang yang berbicara yang Enggak. yang enggak sesuai dengan logika saya, itu saya pengen ribut. Pengen berantem gitu. Tapi saya yakin kamu bercerita ini, Mas Anang ngerasa menyesal setengah mati, ya kan? Saya ngerasa kok Mas Anang ketika menceritakan semua ini dan ditemani sama arwah gentayangannya si itu, menyesal banget, pengen berubah menjadi lebih baik gitu loh. Dan saya ngerasa ini juga pengaruh dari jimatnya, karena nggak bisa kontrol
Dan dia juga dipengaruhi oleh jimatnya, akhirnya berubah temperamennya. Udah temperamen tinggi, ditambahin energi negatif lagi. Jadi makin Makin parah. tinggi. Iya. Boleh nggak saya lihat jimatnya? Boleh mas. Ada namanya jimatnya? Jimatnya nggak ada nama mas. Jimatnya apa bentuknya? Boleh dibuka? Ini selalu dibawa-bawa gitu? Enggak mas, kalau sekarang ini udah nggak saya bawa mas, bawaannya Oh, udah Emosi. lama nggak dibawa Iya. ya karena bawaan terlalu emosinya, emosi. iya bawaannya panas mas. Anak istri tahu nih Anda punya barang-barang ini, Mas Anang? Kalau istri saya mungkin tahu, teman dia secara langsung nggak mengatakan pada saya. Oke. Teman Boleh dia, kita lihat? Ini mas, ini yang energi yang kuat banget Tuh, ini. kamu gemeteran tangannya Iya, ketika megang ini. Coba kamu deketin lagi, Mas Anang. ini gemeteran. Saya nggak dibikin-bikin nih. Iya, Iya. saya tahu. Nggak Itu- dibikin-bikin ini. Kenapa Roy kayak gitu? Karena energinya saking negatif, kemudian si Anang juga tuh. Saya nggak dibikin-bikin ini. Ini memang gemeteran gini. Ya, Itu ini isinya yang- apa ya Mas Anang? Hah? Isinya apa? Bongkar deh, Mas Anang. Ah, Coba buka. nggak tahu mas. Saya nggak berani bongkar. Coba bongkar sekarang, saya jamin aman. Saya nggak berani mas. Tapi udah dijamin aman kok. Dijamin aman. Saya nggak berani. Diangkat deh, coba. Tapi makanya orangnya udah meninggal, paranormalnya udah meninggal. Tempat minta jimat ini. Iya, orangnya udah meninggal. Yang di Tasik itu. Iya. Coba lihat, dikasih tahu kamera biar kita tahu sebenarnya bentuknya seperti apa sih. Oke, itu satu. Isinya tuh kertas, tulisan, atau kain, atau apa? Kalau yang ini nggak seberapa mas. Kalau yang ini yang parah yang kalau saya bawa. Kalau saya menorehkan satu coretan ataupun saya ngerasain jimatnya negatif sih. Iya memang kalau saya bawa ini, yang ini, tuh bawaannya panas banget ini energinya. Kalau saya bawa yang ini, bawaannya pengen berantem ribut di luaran. Kalau saya coret gimana? Nggak apa-apa mas. Tapi nggak ada. Bongkar. Saya nggak bisa bongkar mas. Silakan Harus bongkar. bisa. Percaya sama saya, bongkar. Justru harus dilawan ya. Iya. Ambil gunting, ada gunting gak? Gunting. Kamu mau ini sekarang habis atau kamu nanti yang Mas Anang yang jadi korban selanjutnya? Enggak mas, saya mau diinin mas, bersihin mas. Ini karena energi negatifnya ya, makanya dia Iya, gemeteran yang ini, ya. yang ini. Tapi tangannya gemeteran gini perlu di... Ini nggak sih? Belum. Nggak usah. Oke. Mohon maaf Mas Anang. Coba buka. Yang ini yang parah energinya nih. Lakuin, lawan ketakutan kamu. Mundur, Bay. Aku takut kena pisau, kena guntingnya. Hati-hati ya Mas Anang ya. Saya nggak mau guntingnya mencelakai kamu. Roy, kok saya dengar? Saya juga dengar ada sesuatu yang Ada suara ya? mengerikan. Gunting. Satu. Ada apa Mas Bayu? Itu kenapa ada besi yang itu ada bentrokan energi atau apa, Roy? Saya ngeliat di sini bentrokan energi. Jadi dia nunjukin nih setan yang itu supaya jangan digunting. Tapi saya ingin terus melawan, harus digunting. Oh, ini yang kamu gambar ini ada dalam benda itu? Betul, dan menyebabkan kerusuhan di sini. Bunyi-bunyian yang aneh dan saya ngerasa mempengaruhi tubuh dia. Dan sekarang dia lagi gejala Kerasukan. iya, kerasukan. Tapi aman untuk saya bangun. Bangunin. Pak Anang. Pak Anang. Pak Anang bisa dengar saya? Pak Anang. Roy, ini kayak bukan dia deh. Wah itu Pak Anang.
Ini kayak ketarik semua tangannya. Iya. Curiga kenapa, Roy? Ingin manipulatif ya? Panang. Dia kok kayak ngerayap saya. Bisa digunting, Ti? Aduh susah, Bay. Ini benar-benar susah banget. Gak bisa. Hati-hati, Bay. Susah, mencelat takut. Dah, lepas. Ini harusnya kalau udah kegunting dia lepas dari dalam panah. Betul. Mas Anang, silakan. Panang denger. Ya, aduh, saya takut sekali ada gunting di situ, Mas Anang. Mas Anang udah kembali. Itu lihat deh, sudah di, saya udah bongkar semuanya. Sebenarnya masa lalu kamu sangat kelam sekali, Mas Anang. Jadi gara-gara itulah yang membuat kamu juga jadi dekat dengan makhluk halus sebenarnya. Dan temperamen kamu luar biasa, jadi dekatnya sama setan. Iya, Mas. Tadi sempet mau gunting, kamunya gemeteran dan tiba-tiba ada bentrokan energi Iya. datang dari makhluk astral supaya jangan digunting. Tapi saya nggak mau tahu, ini Iya. harus dilawan. Mental saya, Mas. Saya mental ya, Mas. Tadi sempat susah loh Ada ini digunting. dorongan tadi, Mas. Saya minta kopi pahit yang Dan ini dalamnya tuh kayak panas. bulu kayak Bulu genderuwo. apa ya? Makanya saya nggak berani saya gunting tadi itu. Karena energinya kuat banget. Suruh dia yang pegang aja. Keluarin semua. Sekarang sekali lagi. Saya nggak berani. Gak keluarin. Lawan ketakutan kamu, Mas Anang. Ini udah nggak ada energi negatif. Gak ada. Ketakutannya kamu luar biasa. Sebelum orang, kamu udah punya ini apa belum? Sudah, Mas. Itu gara-gara dipengaruhi ini jadinya. Saya mental itu. Gunting itu mental. Ada energi yang dorong saya tadi. Ini kayak rambut apa ya? Bulu apa ya? Kamu ada yang mau ditanyain nggak? Memang saya takut memang benar. Nangin dulu deh. Kamu buka masker kamu sekarang dan kamu Boleh cuci disensor muka. nggak? Iya, nanti akan kita blur, nggak akan ditayangin wajah Jangan kena aslinya. clip on ya. Dijauhin aja gini nih. Pakai tangan gitu. Cuci deh. Dicuci muka. Iya. Tuh. Ini dilepas dulu. Kenapa kopi, Roy? Karena kopi itu biasa penetral bau. Oke. Kedua, kopi itu bisa menyerap energi negatif juga. Serbuk-serbuk kopi yang baunya khas gitu, Aha. biasanya akan menarik-narik bau, bahkan hal yang negatif. Oke. Kamu cium baunya nggak? Bau, Mas. Ya, Bau. coba deh cium beberapa waktu gitu, kayak 2 detik, 3 detik biar kamu relax. Hanya muka aja. Hanya muka aja. Kayak bau ini ya, kayak bau menyan. Kayak bau jamu. Sekarang saya pengen jimatnya kamu taruh lantai, terus kamu siram dengan kopi. Taruh di... Iya, Bisa tutup Bawah. dulu nggak, Mas? tutup Boleh, dulu boleh, aja. silakan. Terus ini dicuci deh. Saya gergetan liatnya. Iya. Ingin Kenapa lepas, kamu- ingin bunuh diri. Ya itu dia. Semoga dengan yang saya lakukan kamu jadi hidup lebih tenang ya. Ya, Mas. Ini diapain, Roy? Disiram aja, Mas. Disiram aja. Tapi sebelum siram, saya masih kurang puas deh.
Kenapa kamu masih ngelihat ada sesuatu? Iya, itu tetap disiram aja. Siram-siramnya. Saya berasa ini yang lebih powerful. Sambil abis kamu siram nih, kamu injek, bener-bener injek. Aduh, tapi aman gak nih? Saya takut ada yang keluar dari situ. Saya berharap sih aman-aman aja ya, Pai. Saya bisa minta tisu nggak, Mas? Oh, oke. Tisu. Yuk. Saya Tia, tolong. Ya, makasih. Terima kasih. Kamu begitu deket sama Pak Anang, ngerasain sesuatu nggak, Tia? Iya. Nggak? Apa yang dirasain? Kayak ngerasa dingin gitu. Dingin di Kayak- sekitar kayak- situ? Bener? Iya bener. Kayak ngerasa bau-bau. Menyan? Menyan, melati gitu. iya, Sepintas-sepintas saja aku cium sih. saya Kenapa, Roy? Ada... you know what? I feel like Kamu ngeliat sesuatu pasti? something distract. Ada yang distract my brain, you know, like my mind. Kamu suka pelacuran ya? Hah? Mohon maaf sekali. Iya, Mas. Ini begitu tadi Tia ke sekitar sini, katanya Iya. dingin dan bau melati. Iya, kayak Jujur bau-bau ya, mati gitu. kamu ngelihat bintang tamu saya hari ini agak itu ya, Iya. agak jorok ya pikirannya. Jujur, kamu langsung lihat. What? Iya kan? Iya. Kenapa jadinya saya waktu pas dia nganterin tisu dan tek 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 di kepala saya Langsung lihat. keluar gambarnya. Langsung keluar. Imajinasi kamu membawa aku ke sana dan tiba-tiba aku lihat itu semua. Bahaya banget. Lepas dari jimat, tapi kau masih ada nafsu yang luar biasa banget. Kurang tahu, Mas, itu mungkin. Tapi kamu ngerasa kan pas ngambil tisu itu? Tapi saya udah agak enak kan, Mas, daripada tadi. Kalau tadi saya sangat-sangat takut dan gemetar. Kalau sekarang udah nggak lagi, Mas. Tapi Cuma merasa hawa dingin aja. untuk melihat lawan jenis itu masih Masih. Tuh Kalau kan. ngeliat lawan Ngeri. jenisnya. Itu dari mana, Roy? takut. Rasa itu dari mana? Untung saya laki-laki. Rasa nafsu itu apa karena pengaruh jimat atau masih ada makhluk-makhluk gaib yang pengaruhi pikirannya? Dari dia sendiri sih. Oh, Berarti belum bersih semua. Iya, Belum jadi kayak- sebenarnya gara-gara dia udah pakai jimat, jadi habit ya, jadi kayak Jadi karakter? Jadi karakter gitu, jadinya susah nih ngebedain mana yang jimat, mana yang nafsu beneran, mana yang dikendalikan. Itu sih maksud saya, Mas Anang. Nah sekarang yang saya rasain ketika dia nganterin tisu, itu saya ngerasa langsung kamu mikirnya, bener kan? Mohon maaf ya, saya hanya mengungkap apa yang saya rasa, saya lihat seperti itu. maaf ya, Tia. Maaf, Mbak ya. Ya dimaafin kan, dianya. Iya. Cuma agak ngeri ya. Iya, saya dan dia mungkin saya juga punya rasa yang waduh gitu, karena saya ngeliat gitu kan. Jadi bikin saya, ya saya ngeliat ada darah, tusukan, tapi ternyata ada dunia lain juga yang nafsuan. Mudah-mudahan setelah hari ini dan penetralisir cleansing dengan kopi itu, next time kalian bisa make ini lagi, Mas Anang, di lain hari untuk memakai bubuk kopi atau bubuk kopinya sendiri pun untuk ditaruh di beberapa ruangan supaya menyerap bau-bau yang aneh-aneh. Oh, ditaruh dalam rumah gitu, Roy? Iya, Di betul sekitar sekali. rumah? Di sekitar rumah. Dan setiap pojok-pojokan supaya baunya nggak amis banget. Karena saya merasa saya mencium aroma jimatnya kuat banget kan tadi. Bau amis, bau Oke. kayak melati berubah, menyandai berubah-ubah gitu loh. Itu setelah digunting jadi energinya sebenarnya masih ada sisa-sisanya? Masih, kalau saya rasa di rumahnya masih ada yang lain lagi. Ada lagi di rumah? Ada, Mas. Tuh kan,
Aku udah Kalau bilang jimatnya juga. udah nggak ada mas, cuman aura negatif gitu. Terasa Ya, ibu saya sering diganggu diganggu apa? makhluk gaib. Kalau lagi nyuci tuh kayak ada orang manggil, kayak di kamar mandi, panggil-panggil nama anak saya. Ibu saya samperin ke depan, Nggak ada ternyata orang nggak ada. Ada yang manggil. Bahkan anak saya lihat pocong yang ngintip gitu. Itu dari mana, Roy? Makhluk-makhluk gaib yang sering ganggu dan kelihatan di rumah. Dari sisa-sisa yang di rumahnya, Hmm. saya ngerasa saya bersihin Mas Anang hari ini, tapi di rumahnya masih berhantu gara-gara koleksi yang lain. Iya. Ya, Itu maaf kalau saya boleh tahu itu siluman apa mas? ini yang ada di dalam Itu bentuk tadi ya? jimat tadi. Jimat ya? Untungnya kamu benar-benar bawa yang ini. Iya. Dan tepat sekali kamu punya feeling yang itu memang benar-benar ini. Iya, itu yang memang yang berat auranya mas. Aura Ini negatif. yang bikin temperamen. Iya, ini adalah sosok ini dan penuh darah-darah. Aku suka. Jadi dia selalu minta darah, selalu menyulut emosi gitu ya. Betul. Tapi yang ini nggak mempengaruhi kamu untuk melihat cewek jadi gimana ya. Iya. Yang ini aja itu bikin orang. Kalau kita ribut atau berargumen itu bawaannya pengen bunuh aja. Iya tuh nggak boleh. Bunuh aja. Udah lupain. Saya juga ngeri tadi ada gunting di situ, saya langsung singkirin. Iya. Takutnya kamu berhalusinasi dan membuat kekacauan dengan memotong. Aduh, saya nggak mau deh kayak Makanya gitu-gitu. kalau pikiran saya lagi kalut tuh mas, saya ada bisikan, Ya nggak boleh. Lawan ya. ada bisikan, tabrak, mati aja, tabrak, boleh. mati aja gitu. Saya lagi bawa motor. Roy, setelah dia harus menyebar kopi di rumah supaya menyerap energi negatif dan bau-bau amis, apalagi yang harus dia lakuin supaya nggak gampang emosi dan bisa mengendalikan dirinya saat melihat lawan jenis. Saya pengen banget Mas Anang tuh kembali kepada yang di atas. Karena saya ngerasa belakangan beberapa tahun ini kamu itu jadi intens ke arah dunia magic-magican. Jadi sering Jadi lebih kesana sering gitu kesana. ya. Saya punya impian deh, kalau Mas Anang bisa ngelakuin hal itu, kamu pasti Mas Anang bisa suksesnya lebih dari yang lain gitu dan mendekatkan diri. Sholat saya mas berat dilaksanain. banget, malas sekali. Nggak tenang gitu. Ya hidupnya nggak tenang, hidup saya tuh nggak tenang, bawaan saya tuh gelisah dan merasa gimana, kayak kurang nyaman hidup saya itu. Iya. Iya, hidup Nanti saya kurang nyaman. lakuin itu ya. Saya yakin dan percaya kalau misalnya Mas Anang dekat kepadanya yang di atas, tidak ada lagi niat-niat ingin Iya mas. niat-niat untuk orang udah nggak ada lagi. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan nih ya, saya nggak tahu juga, kamu punya hawa nafsunya udah turun nih. Iya, mudah-mudahan Jadi mas. kamu kan nggak pakai filter Mas Anang, lihat ini langsung bung gitu. Aku sih itu Nafsu. iya. Di rumahnya ada yang harus dirubah nggak, Roy? Ada. Ketika saya masuk pintu masuk di rumahnya itu ada unsur-unsur kayu ya. Kayak kayu atau apa itu bahannya? Yang di mana mas, dekat mana tuh? Gitu Di masuk. rumahnya. Oh iya ada. Ya kan? Nah. Sebenarnya boleh diubah posisinya deh. Apa, meja ya? Ya apa? Iya. Lemari? Meja. Buffet? Nah, buffet. Meja buffetnya tolong dirapiin deh, soalnya agak berantakan kan. Iya. Nah. Dan saya ngelihat di dalam buffetnya sebenarnya ada kardus-kardus kecil atau apa itu namanya. Saya ada mencium aroma bahan material besi. Betul. Betul? Iya. Ya itu dia. Itu harus Nanti diberesin. tolong dirapiin. Iya. Ini besi sama besi di sini. Ini semacam saya ngelihat yang lain, ini tumpukannya ini dikasih semacam itu aja, diatur yang bagus-bagus. Saya mencium bau besi, batangan, aku nggak tahu tuh namanya apa aja, tang ya kayak gitu-gitu. Iya, ya. Oh, betul. kunci-kunci. Iya, Kunci betul. Sama bengkel ya? Kunci-kunci bengkel. Bukan. Kunci-kunci yang memang yang usang yang sudah terbakar saya kumpulkan di sana. Buat apa ya? Tadinya saya pengen gunakan lagi mas. Buat Tuh saya pakai bentar. lagi. Saya merasakan ada kedatangan makhluk lain. Apakah ini benar-benar hewan atau ini teror lagi yang belum selesai? Silumannya memang siluman kucing mas. Kucing? Siluman. Dari mana taunya, Mas Anang?
Ya, saya Pernah ngeliat? pernah pernah ditepok waktu tidur, dibangunin. Di sini nggak ada ya. Saya pengen lihat apakah memang itu real binatang asli atau memang jadi-jadian. Kalau itu asli, suaranya nggak tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang, Roy. Oh iya. Ini That's sekarang a good udah nggak ada. point. Iya. Nggak ada nih di sini, tapi saya ngerasain ada makhluk kucing itu tadi. Dengar. Kalau saya cium kamu sih, Mas Anang, hawa kamu udah bersih dari yang ini. Ya udah gak enakan mas saya. Jadi intinya sih memang harus membersihkan dan mensucikan diri, termasuk rumah yang barang-barang tadi harus diberesin. Karena yang letaknya berantakan dan di depan itu justru mengundang makhluk-makhluk halus untuk malah datang ke rumah gitu ya. Ya. Suasananya, energinya jadi panas Iya. terus. Dan tadi kopi jangan lupa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Salat 5 waktu. Ada yang mau disampaikan, Tia? Ya, kita sih kalau sebagai manusia apa janganlah gitu Melihat kayak bukan kayak memakai barang. melanggar peraturan-peraturan Hmm. agama, kayak misalkan pakai jimat, pakai apa, kita normal-normal aja lah gitu, biar hidupnya tenang gitu kan. Dia sendiri ngelihatnya sebagai perempuan, lihat dia ada perasaan takut atau seperti apa nggak setelah diceritakan seperti Takut itu? sih, ngeri, Lebih takut setannya atau semuanya. Jadi sosoknya menakutkan ya. Iya Sosok sih, orang yang pakai jimat justru bukannya segen, tapi malah takut? takut bawaannya. mungkin itu awalnya mungkin bisa cewek-cewek kegayat gitu, mungkin itu bisa jadi luntur gitu kan, jadi bisa kebalikannya, bisa menghindar gitu kan, Oke. gitu pasti. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Saya kehabisan kata-kata untuk melihat Anang, ternyata dalam sekali ya. Oke. Bagai danau yang airnya tenang namun dalam 100 meter. Baiklah. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kehidupan Mas Anang jauh lebih bahagia. Salam buat istri dan juga anak dan juga ibunya. Dan mudah-mudahan bisa menggunakan kekuatannya justru untuk melawan emosinya supaya justru membawa kedamaian bukan permusuhan. Terima kasih Mas Anang. Anda boleh meninggalkan studio dan itu biarkan ada di sini nanti diberesin sama Nanti tim. diberesin sama tim kita. Oke, baik. Kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mas. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Mengumbar amarah bagai menceburkan diri ke dalam kawah yang membuat keluhuran hati menjadi musnah. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku terjerat guna-gunanya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Siva. Selamat malam Mbak Siva. Malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Siva sehari-hari? Saya seorang Gojek online. Oke, ojek online ya? Iya, ojek online. Baik, apa yang mau Mbak Siva ceritakan pada kami? Saya guna-guna suami, tapi dulu sekarang udah jadi mantan suami. Dan dia sekarang gila. Sebentar kok, Mbak Siva ceritanya santai banget. Jadi Mbak Siva pernah guna-guna suami, Mantan suami, sekarang iya, sudah suami. jadi mantan Mantan, suami iya. dan sekarang gila. Iya. Dia sering meneror saya, dan dia nggak bisa ngelupain saya, dia bilang. Gimana? Dia sering meneror saya. Sekarang? Iya, sampai sekarang. Dulu awalnya ngirim guna-guna kenapa ya? Waktu pertama kali saya nikah sama dia, baru jalan 6 bulan, dia ninggalin saya begitu aja. Dia meninggalkan saya, menikah lagi dengan janda yang anaknya lebih banyak, karena dia bilang wanita yang berambut pirang itu perempuan tidak baik. Oh, ini rambut pirang yang seperti ini udah lama dari Iya. dulu? Waktu sebelum menikah, rambutnya udah seperti ini? Iya. Loh, tapi baru komplain setelah menikah? Iya. Dia tapi dari orang tuanya. Dan dia bilang
wanita yang berambut pirang itu wanita tidak baik. Itu jadi alasan dia untuk Iya, cari perempuan lain dan katanya meninggalkan. bikin dia usahanya jadi bangkrut. Makanya dia menikah dengan wanita yang janda ditinggal suami mati. Usia pernikahannya waktu itu berapa lama? Baru 6 bulan. Oke, 6 bulan meninggalkan Mbak Saya, Siva. Lalu, Setelah saya ke orang pintar, tadi sebelumnya saya ke orang pintar, saya merasa perempuan yang bodoh. Saya sampai tangan saya sampai ada luka karena ingin karena saya takut kehilangan dia. itu bekasnya sampai ada kayak lo itu dalam dong. Ya, cukup dalam. Oke, terus? Ya dia ngingetin saya, Bang. Dia sangat mengingatkan saya. Ya, saya dihakimi sama semua keluarganya. Dihakimi seperti apa? Cacian lah, makian, saya diusir. Bahkan saya dikata ya perempuan, kasarnya perempuan binal, begitu. Sampai akhirnya cuma abangnya yang nerima saya dan menganggap omongan keluarga itu tidak baik, tidak benar. Sampai saya diajarin sama temen, saya pergi ke orang pintar, ke paranormal. Karena sakit hati. Iya, karena sakit hati saya. Tujuan ke paranormal itu untuk apa ya? Untuk biar dia kembali dan saya menyakiti kembali dia. Oh, tujuannya untuk balas dendam? Iya, betul. Ya. Oke, lalu kemudian? Saya ke orang pintar dan orang pintar memberikan saran supaya saya menanam foto rambutnya dan CD-nya. Underwear, celana dalam? Iya, betul. Pakaian dalamnya? Iya, pakaian dalamnya. Di mana? Di depan rumah saya. Anda lakukan? Iya, saya lakukan. Dan semua berjalan dengan benar. Dapat Iya. rambutnya dari mana? Waktu itu dia pernah motong rambut sama sepupu saya, itu saya tanam di pot bunga, itu ternyata masih ada. Saya ambil. Oke, begitu ditanam apa yang terjadi? kemudian? Memang dia kembali dan ya sangat sayang sama saya. Ketika dia sayang sama saya tinggal. Sama seperti dia meninggalkan saya. Tapi saya tidak menikah lagi. Tinggalin gitu aja? Iya. Saya Begitu. mengusir dia dari rumah saya. Tapi mantan suaminya udah sama perempuan lain. Itu sudah sekarang. pisah. Karena sama saya perempuan dia lain bilang itu gitu. juga pisah? Sudah pisah. Itu pun saya yang menyuruh dia pisah. Saya yang Tapi mengajarnya. suaminya mau. Mau. Oke, setelah Anda balas dendam nih, Iya. balas menyakiti, apa yang terjadi? Dia sering meneror saya, tapi sebelum dia meneror saya naik ojek online, ada penumpang ibu-ibu dari pasar Minggu minta antri saya ke. Ternyata dia minta turun di pemakaman, tapi itu harinya siang ya, siang hari. Dia bilang itu uangnya 10.000, padahal itu koin cuma 1.500 sama 500 kan 1.000, tapi dia bilang itu 10.000. Tapi setelah dia mengasih itu dia bilang, kamu simpan uang koin ini nanti kalau kamu udah apa-apa, ini dibantu sama koin ini. Dia bilangnya begitu. Udah terima? Saya terima, tapi saya bilang, loh, dia bilang kan tadi 10.000, kenapa dia bilang koin? Pas saya lihat gini, tiba-tiba ibu-ibu itu hilang, nenek itu hilang. Oke, terus setelah itu? Iya benar, setelah ibu-ibu itu marah itu benar, saya dapat musibah, ya itu mantan suami meneror saya terus, mengancam, dia akan membuat saya kecelakaan di jalan, membuat saya akan tergila-gila dengan dia. Tapi ternyata dia yang sekarang menjadi gila. Jadi sampai sekarang masih sering meneror dan ngejar-ngejar? Iya masih. Dan Anda gimana menyikapinya tuh? Saya tidak pernah membalasnya, tapi dia selalu ada di depan rumah. Tujuannya datang malam hari ini untuk apa sekarang? Saya ingin dia lepas, maksudnya jangan sampai dia mengejar-ngejar saya, meneror saya. Karena sekarang saya sudah menikah, baru saja menikah. Oh, sudah menikah lagi? Saya baru menikah kemarin, waktu itu saya belum menikah, sekarang baru banget menikah. Dia tahu? Dia nggak tahu, kalau dia tahu dia bisa bikin bom di rumah nanti. Tapi suaminya tahu mantan suaminya begitu? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Dia bukan orang sini, dia orang luar. Suami saya yang baru. Kakaknya nggak cerita? Enggak. Saya nggak, karena saya takut nanti dia akan merasa takut. Ya, karena terornya itu ke anak saya, ke ibu.
Pada waktu saya dihakimi sama keluarganya, keluarga saya satu pun nggak ada yang ikut. Maksudnya tidak ada yang ikut-ikutan meneror dia, tidak ada. Itu. Apa hubungannya ya sama yang 2 koin itu masih disimpan? Koin itu jadi gimana ya? Itu kayak membantu. Jadi selama saya ada masalah itu, saya simpan koin itu benar. Maksudnya dalam arti nenek itu bilang kan suatu saat akan terjadi sesuatu pada kamu. Dia Dan bilang ini gitu. akan menolong. Iya, dia mau membantu. Buktinya dalam arti gini loh. Saya kan sudah pisah nih sama mantan suami nih. Tiba-tiba kan dapat yang baru, saya merasa terlindungi gitu kan. Nah, ya saya merasa dari koin itulah gitu. Saya Baik. simpan koin itu, nggak pernah ada musibah yang ibaratnya yang bikin saya merasa takut, saya merasa Sampai nyaman. sekarang masih disimpan. Masih. Oke, kalau gitu. Percaya sama koin itu. Percaya nggak percaya sih, tapi memang membawa keberuntungan sih kata saya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Siva bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan benar-benar bisa lepas dari teror mantan suami. Iya. Karena bisa mendapatkan kebahagiaan dengan keluarga yang baru. Amin, amin. Kami akan ajak Mbak Siva untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Siva, terlahir tanggal 21 Desember 1980. Dia mendiami rumah bernomor 2. Sosok yang sangat aktif dan ramah, namun dia memiliki keberanian dan ambisi sangat kuat. Saya melihat konflik rumah tangga yang dicampuri oleh kekuatan mistis. Kekuatan itu telah mengikat Siva dan menghancurkan kehidupannya. Saya melihat sosok nenek-nenek dengan rambut tergerai panjang. Panjang sekali. Saya melihat sosok nenek-nenek itu bermata merah. Menyeramkan. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Masih. Hari ini ada yang berbeda. Saya membawa teman saya. Iya, kok tumben ada apa, Roy? Karena saya ingin ditemani hari ini. Oh, Siva Iya. lahir tanggal 21 bulan 12 Iya. 1980 dengan nomor rumah 2. Iya. Siva pernah mengirimkan guna-guna ke mantan suami. Iya. Dan waktu itu terbukti Iya. memang karena sakit hati akhirnya guna-guna itu harus dilakukan dan mantan suami akhirnya kembali. Tapi justru setelah kembali Mbak Sivanya mau balas dendam meninggalkan si mantan suami Iya, ini. betul. Dan sekarang Mbak Siva sudah berkeluarga lagi, Iya. tapi guna-gunanya sepertinya masih ada Masih ada pengaruhnya. Dia pengaruhnya. masih sering mengejar, Iya. sering meneror, Iya, betul. dan ingin lepas sebenarnya Iya. dari pengaruh guna-guna Pengaruh-guna. yang pernah dikirimkan ini. Iya. Oke. Baik. Suaminya tuh masih ngejar-ngejar supaya berharap balikan ya. Iya, betul. Tapi kamu sendiri kan udah gak mau. Tidak. Apa nggak tegesin aja? Saya sudah sering menolak. Kalau saya menolak, dia mengancam akan membunuh saya. Bunuh? Iya. Saya mohon dikoreksi lagi. Siva itu mengirimkan guna-guna pada sang suami. Iya. Waktu masih jadi suami. Untuk apa? Untuk Motivasinya kembali. untuk kembali. Waktu itu soalnya mantan suaminya meninggalkan Siva. Bukan guna-guna tampaknya, memelet kembali kan. Mungkin saya tidak ngerti. Pokoknya saya disuruh menanamkan foto dalamannya dan rambutnya agar dia lengket terus sama saya. Oke, baik. Itu tergolong bersifat pengasihan yang menuju tendensinya ke arah memelet dan pengasihan. Kalau guna-guna, kamu akan melakukannya dengan silet, paku, dan beberapa benda-benda keramat lainnya ditanam untuk nyakitin dia supaya meninggal. Oh, mencelakai korban ya. Namun yang Mbak Siva lakukan adalah hanya menghindarkan mantan suami tersebut supaya nggak nyari kamu lagi. Iya. Artinya itu sebenarnya bukan guna-guna ya. Ya sebenarnya biar mantan suaminya balik Tambah lagi. lengket sama saya ya gitu. Biar Iya. ngejar Mbak Siva Iya, betul. supaya Sivanya bisa balas dendam Iya. karena waktu itu disakitin. Oke, termasuk pelet sih. Pelet ya? Iya, pelet. Pengasihan supaya Pengasihan. kembali, supaya nempel dan ngejar-ngejar terus Iya. ya.
Ya. Setelah udah kejar-kejar, terus Saya tinggalin. sekarang ditinggalin. Iya, sekarang dia gila. Sampai Kamu- gila. Luar biasa sih. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang apa ya? Menurut saya nggak ini sih nggak bagus kalau ngelakuin gitu. Jadi kayak orang gila. Iya. Tapi dia nyakiti saya banget gitu. Bener-bener istilahnya menghina saya, bener menjatuhkan harga diri saya gitu. Seperti apa sih yang dia lakukan, boleh diceritakan ke kami nggak? Biar kami bisa mendapatkan gambaran jelasnya. Iya, saya sedang enak-enaknya berumah tangga dengan suami saya yang pertama, sampai saya meninggalkan dia cuma gara-gara laki-laki itu. Tapi ketika saya mencintai dia dan mau menikah dengan dia dan menceraikan suami yang pertama, dia malah menyanyiakan saya. Dia menghina saya. Dia bilang saya nggak cantik. Dia bilang saya perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma taunya buang-buang uang. Padahal saya sama sekali nggak pernah buang-buang uang untuk gitu. Gitu. Dan keluarganya gimana Iya, sikapnya keluarganya ke Anda? sama. Keluarganya malah menyuruhnya, bapaknya dia menyuruh saya menjual diri ke luar negeri. Ke luar negeri? Iya, untuk menjadi wanita panggilan. Mertua saya. Menyuruh, menyarankan, Iya, agar saya ke memberi jalan. iya. Karena dia bilang perempuan yang berambut merah itu perempuan tidak baik. Oh memang rambutnya merah? Iya, dari dulu. Maksudnya sorry, ini kuning. Iya, dia bilangnya begitu. Pokoknya perempuan yang rambutnya berwarna itu Berwarna. perempuan tidak baik, dia bilang. Terlalu ini ya, enggak. Jadi pikirannya masih konservatif gitu ya, masih belum open minded. Apa kabar dengan rambut abu-abu ya? Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya ini kan bukan setelah menikah ya baru rambutnya berwarna kan. Dari pacaran juga udah berwarna iya, seperti ini iya. kan. Dan waktu itu keluarganya nggak ada masalah apa-apa, termasuk mantan suami juga nggak masalah. Enggak masalah. Jujur, itu hanya salah satu alasan untuk Menghancurkan rumah tangganya. itu sebuah ini sih, sebuah alibi atau excuse aja yang dijadikan alasan untuk menghancurkan Syifa. Jadi kesalahan dicari-cari gitu. Iya. Di sini ada konspirasi cerita sebenarnya. Oh. Mereka menganggap rambut merah atau rambut berwarna itu sebenarnya salah. Tapi mereka sebenarnya bukan itu. Saya ngerasa personality dan kasta kedudukan mungkin berbeda ya. Jadi itu penyebabnya. Mau ngomong tentang kasta, strata apa dan segala macam, takut Syifanya nggak enak. Jadinya ngomong aja rambutnya kalau warna merah atau warna kuning perempuan kayak Iya. nggak benar gitu. Jadi malah mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya Sepele. sepele dan bahkan nggak ada sebelumnya, jadi dia Iya. adain. Sama aja kayak nyari-nyari kesalahan gitu. Kamu kok nggak bilang gini sih sekalian? Gue kuning rambut, gue merah atau kuning rambut gue. So what gitu, mau apa? Dia malah nyuruh saya ke luar negeri itu untuk setoran ke anaknya. Mending kamu nyari uang ke Singapura yang banyak, nanti beliin anaknya rumah, maksudnya gitu. Beliin suami saya rumah. Maksudnya suruh kerja apa nih? Ya itu perempuan tidak, ya perempuan penjajah gitulah. Kamu pernah jalanin nggak? Enggak. Saya lihat seorang nenek-nenek serem banget, mukanya serem banget. Dan dia udah ngikutin kamu nih lama tampaknya ya. Ada di sebelah mana, Roy? Iya. Kamu lihatnya? Kalau saya ngeliat di sini sih, saya ngelihatnya ada di dalam jimatnya. Jimat. Jimat apa ya? Tunggu sebentar. Jimat apa? Oh, makasih ya. Jimatnya dia yang salah satunya berbentuk logis. Ini baunya sih bau logam ya. Iya. Saya nggak tahu. Nanti saya akan bongkar setelah saya menggambar ini. Ini sosok nenek-nenek yang sangat serem banget Iya. dan waduh menyeramkan sekali. Rambutnya panjang,
Kamu pernah ngelihat nggak Mbak Siva? Iya bener, dia yang naik motor saya. Oh ini, Iya. Ini yang apa, sorry? yang waktu itu naik motornya. Jadi Mbak Siva ini profesinya sebagai ojek online dan waktu itu pernah ada penumpang seorang nenek-nenek dan minta berhenti di sebuah pemakaman. Sosoknya seperti yang digambar Roy. Iya bener, emang dia agak serem. Iya. Warna apa rambutnya? Saya waktu itu nggak begitu ini sih, Nggak tapi begitu memang perhatiin. mukanya serem, jadi saya nggak pernah mau lihat gitu. Dan nenek-nenek itu ngasih Iya. sesuatu. Iya, ini nenek-nenek nggak sembarang nenek-nenek loh. Ini nenek-nenek jadi-jadian yang bisa bikin halusinasi dan gejala-gejala fenomena supranatural yang lainnya. Namun saya terus mencari dan menggali lagi apakah memang benar gara-gara ini atau ada penyebab yang lainnya juga. Tapi untuk sekarang di menit ini saya masih ngerasa nenek-nenek ini tampaknya berpengaruh juga loh buat Siva. Antara merugikan dan mengganggu. Kalau masih dikasih lihat gak penampakannya? Enggak sih, Nggak pernah ketemu lagi? enggak. Dalam mimpi juga Enggak, tapi dia pokoknya bilang kalau dibuang dia akan nemuin saya lagi. Saya akan naik ojek kamu lagi. Dibuang? Pernah coba? Enggak pernah, saya takut. Dibuang? Dia waktu itu memberikan sesuatu Roy. Oh, Iya, dia bayar sama saya, bayar ojek. Dia bilang uangnya 10.000. Ternyata pas saya lihat itu 2 koin. Nggak jadi daun gitu kan? Waktu Tidak. pas dikasih gitu. Serem ya? Ngasih koin. Boleh saya lihat gak? Koinnya di bawah nggak? Iya. Oh, maaf. Boleh dibuka silakan. Koin biasa sebenarnya ya? Iya. 500-an. Kalau Koin kamu biasa melihatnya sih. ini koin biasa atau gimana Roy? Saya lihatnya semacam koin biasa sebenarnya. Tapi kok serem ya? Seremnya? Karena di balik koin biasa tersebut bersifat manipulatif lagi. Tampaknya nenek-nenek itu ada di dalam situ. Ngikutin sifat terus dong. Tujuannya dia ngikutin saya. Untuk menjaga atau dia menginginkan sesuatu yang lain? Biasanya orang-orang depresi, stres kayak Siva, itu gampang makhluk halus datang. Ini juga buat pembelajaran buat pemirsa di rumah bahwa kita harus positif dan nggak boleh gerasak-gerusuk mumet. Dan saya lihat Siva gampang menangis. Iya. Artinya makhluk-makhluk kayak beginian pas kasih koin masuk dalam situ juga ada frekuensi yang sama dengan Siva. Jadi ini kamu lagi bukan diganggu, tapi ada semacam keterikatan. Makhluk ini sebenarnya mau apa Roy? Tidak jelas maunya apa. Namun kalau saya lihat hanya menunggui atau bersemayam ya. Oke. Saya boleh dilanjutkan lagi ceritanya? Iya, pokoknya mantan suami itu terus meneror dia. Sampai sekarang pun apa saya mati sih, dia selalu kirim SMS yang romantis-romantis. Kadang dia ngomongnya kasar, ngata-ngatain. Kadang romantis, kadang kasar. Iya, Berarti dia masih berpikir seolah-olah Mbak Siva ini istrinya gitu? iya. Dia bilang kita makan siang sate, sop, nanti kamu saya belah, habis makan sup, kamu saya sayang. Dia begitu, nanti dia Kamu ngatain saya. pegang deh koin ini di situ. Dua-duanya. Kita saling berpegangan. Mas Bayu, kok kayak bau bangke? Bau bangke? Bye. Kayak Ada. Kenapa Roy? Sabar tanpa. Sabar ya.
Kenapa? Kau ngerasain apa, Roy? Panas. Dari koinnya panas. Iya. Tadi juga pas pegangan itu, Tia cium bau bangke. Ini boleh saya ambil? Jangan diambil. Mbak Siva. Mbak Siva. Bangun, Mbak Siva. Udah bangun? Mbak Siva. Kok ada di neneknya, ada di mbak ini? Hah? Kok ada di dia sih? Iya benar, neneknya ada di sini. Enggak mungkin. Iya beneran ada. Saya minta air di sini. Air. Iya. Ini yang kemarin naik motor saya. Sama Kau ti- ngelihat nenek-neneknya ini? Iya. sama tisu Iya, basah. Mbak ini. Oh, Iya deh. Iya di ada diri saya. Iya ada. Ini yang waktu itu ngasih koin? Iya. Dia ngasih koin saya. Beneran? Iya. Jangan serem. Bener. Iya mukanya bener dia yang ngasih koin saya ini. Roy, sebenarnya apa yang dilihat sama Siva, Roy? Kenapa dia ngelihat Tia Iya sama. seperti nenek-nenek yang itu? Iya. Iya Masa bener. ada di diri saya? Baiklah, saya Kok merinding ya? nggak mau ini tambah jadi kacau. Saya ingin Mbak Siva masuk ke dalam ruangan mediumisasi saya. Iya bener. Iya, Mbak Siva tenang dulu ya. Ini nenek-neneknya waktu itu. Oke, sekarang ikut Roy dulu ya ke ruang mediumisasi. Bawa koinnya, Mbak Siva. Silakan diambil koinnya. Iya. Kamu ambil itu koinnya. Sama dia ada di meja bulat. Tia, Tia, Kebetulannya. Tia, Tia, Iya, ya. pegang lilin. Pegangnya gini aja. Lilin itu setan pada takut sama cahaya lilin dan lampu. Silakan ikut. Yuk. Ikutin Roy. Mbak, Tia, kamu masuk dulu, Tia. Silakan. Mbak Siva, duduk di tengah, di lingkaran bulat itu. Dan menghadap ke depan. Kamu duduk di sini. Pegang. Taruh koinnya di situ dan kamu hadap sini, agak sini. Hadap ke depan sana. Lebih lurus. Ke depan. Lurus ke depan. Coba kamu bayangin deh nenek-nenek tersebut. Aduh, Kak, ya, bentar. Dia kemasukan. Ini kemasukan nenek-neneknya itu, Roy. Kamu tahu nggak? Kenapa ini ada kaitannya sama kamu? nggak tahu. Nenek kamu masih ada. Udah meninggal. Semuanya. Dari mama dan papa. Nenekku dari mama udah meninggal. Udah. Rambutnya bergelombang pendek. Panjang. Segini. Ya.
dia mungkin salah lihat. Nenek yang dimaksud tadi mungkin nenek yang dari mama Nenekku? kamu yang meninggal. Jadi ngikutin Tia dong, Roy. Iya. Dan dia harus kita sadarkan. Ini dia kemasukan nenek-nenek yang dia lihat atau makhluk lain, Roy? Dan dia lagi kacau banget, lagi mengalami gangguan. Jadi boleh kita ambil bubuk suci. Saya pengen banget ngundang makhluk halus ini datang. Saya pengen banget bersihin di ruang mediumisasi. Semoga, oh iya, kamu tahu nggak? Kalau makhluk halus itu takut dengan cahaya, ada yang takut dengan api, ada yang takut dengan air. Baik, tahu kan tentang itu? Ya. Nah, sekarang kita undang nenek-nenek tersebut datang dengan koin. Mungkinkah ada tanda-tanda sesuatu yang akan muncul nantinya? Kita coba panggil. Iya, bangunin dia. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Siva. Kalau semua setan ada di sini, tolong tunjukkan keberadaan kamu melalui Mas Siva, tanda-tanda di sini. Boleh duduk, Mbak Siva. Bye, lilin ya. Hah? Kenapa dia gerak sendiri? Oh, sekali lagi kalau kamu ada di sini, tunjukkan keberadaan kamu. Roy. Kelihatan nggak tadi? Serem. Enggak. Goyang loh. Dia geser loh. Iya, geser. Sekali lagi saya perintahkan, makhluk apapun jenisnya, kalau ingin masuk, silakan tunjukkan eksistensinya. Dan ini makin dingin sebelah sini. Bener, aku juga ngerasa dingin banget, Bay. Tadi saya lihat lilin itu gerak deh. Iya, saya juga ngeliat. Saya ngeliat itu gerak. Oh my god, no way. Tia kayaknya harus hati-hati deh, Tia. Takut. Dia jangan sampai lihat Tia. Enggak. Takut. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Kamu nenek-nenek penunggu badan ini? Siva, tolong diajak komunikasi deh. Be careful. Selamat malam. Kamu nenek-nenek yang selama ini ada di dalam diri Siva. Saya minta sendok dong. Sendok. Dia nggak bisa jawab loh. Kamu selama Jawab! Saya tidak akan menyerang wanita. Enggak, jangan. Takut. keluar dia, Roy. Keluar, dia nggak berani nyentuh saya. Udah keluar. Nggak tahu, soalnya bisa pura-pura keluar. Bisa manipulatif biasanya. Udah habis, ada bubuk lagi gak? Bangun.
Mbak Siva, Mbak Siva, Ini kenapa? Mbak Siva boleh duduk lagi di sini. Boleh ke tengah lagi. Mbak Siva baik-baik aja? Iya. Mbak boleh duduk lagi di sini. Jangan berdiri dulu. Jangan Nggak berdiri dulu, apa-apa. takutnya pusing dari terbaring terus berdiri. Betul. Air minum, mau minum? Iya. Kasih. Butuh tisu basah juga untuk mukanya, biar nggak kena muka ya. Minta tisu basah sama air minum. Ini apaan, Mas? Ya kamu Mbak Siva duduk dulu di tengah. Tadi barusan Mbak Siva dirasuki sosok nenek-nenek yang tadi coba menyerang Roy. Dan ini adalah bubuk suci untuk mengusir tadi makhluk yang datang dan masuk dalam diri Mbak Siva. Lagi. Mbak Siva, mohon diminum dulu. Jangan sampai kena mata ya, saya minta. Oke. Mbak Siva bersihin matanya dulu deh. Nggak tahu kena. Emang Iya nggak apa-apa. Iya, Kamu takut. bersihin aja dulu Mbak, nggak usah mikir. Nggak usah mikir yang enggak dulu ya. Sabar. masih ada? Masih. Kamu, saya lihat dia udah terbebas dari hantu nenek-nenek deh. Siapa? Udah lepas. Sudah lepas hampir. Lap lagi ininya matanya, takutnya dilap ya, biar nggak kena mata. Kamu bantuin lapin boleh. Boleh. Itu ada yang jatuh Sama juga. aku aja, Bang. Ya maaf ya, Kak. Ini udah benar keluar kan? Udah. Keningnya. Emang kenapa, Kak? Aku takut. Udah nggak apa-apa Mbak Siva, nggak usah tanya kenapa dan di mana. Karena kamu juga nggak sadar. Mohon maaf ya Mbak Siva. Saya harus melakukan ritual seperti ini. Kalau enggak, Tadi dia coba nyerang kamu ya. iya, Iya. Kenapa marah-marah dia nenek-neneknya? Nggak suka diusir nggak suka diusir, dan nggak suka dibawa ke sini. nggak suka dibawa ke sini juga. Oke. Nggak apa-apa Mbak Siva, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Satu hal ya yang harus kalian ketahui bahwa saya tidak diserang seperti apapun diserang, saya tidak akan melakukan penyerangan balik terhadap wanita karena saya menghargai harkat martabat wanita dengan baik. Itu aja. Karena saya tahu juga bukan kamu yang nyerang. Nenek itu datang dan timbul untuk menyerang orang-orang di sekitarnya yang ngeganggu. Saya dianggap mengganggu. Itu sih. Tadi sebenarnya saya mau nanya maunya apa nenek-nenek itu ngikutin Siva. Makanya Nggak sempet. nggak Terus sempat. kenapa ada dalam diri dia tadi? Karena udah lama kan bergaul dengan seperti itu. Dari koin yang dia simpan ya. Iya. Karena Nggak depresi. ngerti apa. Kalau misalnya koinnya itu juga nanti kalau ada kotak amal dan segala macam masukin aja deh. Kita harus buang koin itu. Biar digunain untuk kebaikan ya. Digunakan untuk kebaikan. Ya. Bisa Sekarang kamu ngeliatnya gimana, Roy? sudah jauh lebih baik. Bisa kita lanjut ke Sudah bersih tapi. tempat ya. Meja Saya bundar. bangun. Udah bersih ya. Udah nggak apa-apa, Mbak Siva nanti kita bersihin. Nanti bisa. dibersihkan kok. Tenang aja. Mari kita ke ruangan berikutnya. Ya, silahkan kembali ke ruang tadi. Kuning. Mbak Siva, apa rasanya sekarang? Lebih baik. Hah?
Lebih baik. Lebih baiknya maksudnya lebih lega, enteng, dingin, panas. Agak tenang, nggak kayak tadi. Tadi rasanya kayak ketakutan dan stres gitu ya. Iya. Kamu jauh lebih baik loh. Saya Iya. kayak merasa jadi orang baru. Iya. Nah, apa jadinya kalau kamu datang ke kita gini, kita balik waktu misalnya kalau bisa. Itu kan tadi mertuanya ya? Iya. Mertua kamu nggak suka kalau orang berambut merah. Iya. Kalau saya jadi kamu, dengan keadaan kayak gini, saya langsung ketemu tuh sama mertuanya. Dia udah meninggal dua-duanya. Misalnya, kalau dia masih ada dan misalnya kalau kebetulan kamu masih terasa seperti itu dalam keadaan belecetan, saya sengaja ya kayak begini tuh langsung kuning banget kan? Iya. Saya nggak tahu responnya jadi kayak gimana ya. Wah, lebih malah disangka aneh dan nggak bener sih. Tapi ini justru pelajaran jangan sampai stres, karena saat stres kita justru didatengin sama pikiran-pikiran yang malah ngebawa kesesatan. Bahkan makhluk-makhluk halus juga seperti ini, nenek-nenek itu datang dan ngikuti dan bersemayam di dalam badannya Mbak Siva. Apalagi Mbak Siva juga menggunakan guna-guna atau pelet untuk buat suami kembali. Itu kan malah mengundang makhluk-makhluk halus lain yang punya frekuensi sama untuk datang dan pengaruhi jalan pikirannya. Tapi sekarang udah berkeluarga kan ya? Iya. Dan suaminya ada di penonton sekarang. Yang kamu lihat ke depannya seperti apa dia dengan suaminya? Saya baru Sabtu nikah kemarin. Baru hari Sabtu kemarin. Congratulations ya. Terima Iya, kasih. selamat Kak. ya. Terima kasih Kak. But I don't know kalau your husband see you in like this condition, I don't know. Iya, gimana ya? Suami kamu tapi tahu nggak pernah cerita nggak soal ini sama Dia sekali? nggak ngerti bahasa Indonesia. Ada di mana sekarang dia? Lagi nonton. Ini ada di dalam. Ada di sebelah mana? Ini bule yang ada di sini. Ada. Orang asing. Ada. Mirip deh. Kita undang sini gimana? Boleh dong. Boleh, nggak apa-apa ya, Boleh untuk dong. dilihat. Kamu mau nggak? Mau tahu nggak apakah kedepannya seperti apa yang Roy lihat kamu dengan suami yang sekarang? Ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu, ini mantan suaminya kira-kira setelah dilakukan tadi cleansing di ruang mediumisasi, apakah masih akan meneror Siva? Sudah tidak. Alhamdulillah ya. Nanti jelasin ya ke suami bulenya karena dia kan nggak ngerti bahasa Indo nih. Kenapa Iya. kamu jadi kayak acak adut begini? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya transit. Nanti bilangin Lewat aja. HP. Jadi lewat HP. handphone Iya. pakai translator. Iya betul. Pas Baru aku nikah nih juga. Iya. Nikahnya Tapi secara membantu juga apa ya? tuh? Islam, dia masuk Islam. Oh, Oke, dia mualaf masih ya. Islam. Iya. Oke, kita ada kursi lagi. Kita undang di meja sini boleh? Boleh. Oke, it's gonna be fun sih. It's gonna be fun. Oke, let's go. Sebentar ya. Iya, Boleh diajak undang? namanya Anton. Silakan ajak undang untuk ke meja sini. Hey Anton. George Clooney bukan? George George what? Yang Julia George Clooney. George Clooney. Clooney. Benar ya? Ya, rambutnya putih. Iya benar. Iya. Benar nggak sih? Iya. Pretty Woman siapa? Julia Roberts sama? Oh. Richard Gere. Iya. Richard Gere. Hi, Okay, Anton. hello Anthony. Sorry to make you see your wife like this condition. Yeah, now I can see she's all right. Would you But please use the Now I microphone? can see that she's all right. But when you walk away, I make me very concerned. Yeah, very understandable. But we're trying to do some cleansing to your wife. But well, thank God now she's okay and she's fine. Maybe she has some issues and stories to tell after this. Okay. We all have our stories. Yeah. Yeah, sure. Sure. Oh, I just want to ask you something. It's a little bit personal. Can you accept Siva in any condition, like in sadness and happiness? Well, I Can you have, use the mic closer? we have also have many talks, and just as she said, we talk most things still by translator. Oh, But we already have talked many things also with deeper feelings. I have never seen her angry,
really angry. And I hope also never see her in that way. But we have, yes, talking a lot about painful things Painful things. and how we believe and, yes, strong feelings. So you can accept any condition, yeah, anything. Yes, I think so. Wow. Yes. Okay, she has some stories, sad stories I know. in her previous life. Maybe, well, speaking about your feelings, speaking about, you speak in different language, right? Yes. Yeah, but you have the same feeling. Yes, I hope. Yes, Okay, I sure, Roy can I'm sure. see with his vision about you guys' future. Do you want to know about it? Yes. Yeah. Hopefully everything's gonna be okay with you guys. But Siva, you have to tell. Kamu harus You bilang. have to tell the truth, Kamu Siva. harus ceritain yang sejujur-jujurnya ke Anthony. Ke Anthony. Anton ya. You have to Anton. tell him everything. Yeah. But yeah, Anthony will accept and I truly believe that Anton can accept in many conditions. yeah, I Anthony akan think terima. so. May Yeah. I say something? Yeah, of Sure. course. Of course, I will accept everything. But she's saying I loved her, and yes, our feelings are great. Yeah. But I also think that everyone has his own secret, and Right. everyone has the right to keep his own secret. Exactly. Exactly. So that's well what I want to think. So I can more understand when I know everything, but when there are things she really don't want to tell, then I accept that also. Oh, okay. Jadi Anthony sangat bahagia, seneng kalau kamu cerita semuanya ke Anthony. Tapi kalaupun ada bagian-bagian yang nggak mau kamu ceritain, Anthony juga akan menerima dan menghargai privasi dan rahasia kamu. Ya. Anton kan namanya? Anthony. Anton? Iya. Nggak pakai Anthony. Anthony tapi dipanggilnya Anton. Antonius. Anthony. Yeah. Okay, where do you come from actually? Belanda. Belanda. Oh, nice. Okay. Yep, Amsterdam. Amsterdam. Nice place. A nice place. Yeah. Okay. Well, Well, guys, hopefully you'll be happy forever and after. Hopefully everything will be okay. And I'm so happy personally to see both of you like Yeah. holding hands and Holding sitting side by hands. side. And you guys have so many sad stories in the previous life. Well, hopefully it's gonna make your love keep stronger. let you guys, hug each other. Okay. Please hug each other and tell everything. Peluk, kissing or something. I want to see that Kau mau peluk? part. Anthony siap menerima apapun, kondisi apapun, Let's hugging. dan dia bahagia sekali sama kamu. Kamu mau menunjukkan rasa bahagia kamu dengan meluk dia? Ya. Ya, belum aja. Thank you, Anton. Oh, So sweet. okay, it's gonna be censored. It will be censored. Ini nggak akan tayang. Nah, it's okay. We're so happy for Oh you my guys. god, I'm really. Oh. This is the very first time Yes. when a couple kissing each other on the television, and it's gonna be broadcast nationally. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Alright. Terakhir ada yang mau Nggak disampaikan, ada Roy? sih, nggak ada. Nggak ada. Kamu ada pesan yang mau disampaikan buat Siva? Semoga menjadi keluarga yang mawadah, sakinah, warahmah. Ya, kasih Kak. Iya. Kasih Kak. Ya, mudah-mudahan bahagia terus. Thank you for sharing the stories, guys. Thank you, terima kasih udah Ya, berbagi cerita. sama-sama. Mudah-mudahan cerita ini jadi pelajaran bagi siapapun bahwa sakit hati ya harusnya dihadapi dengan lapang dada, bukan malah menggunakan hal-hal mistis yang akhirnya malah merugikan masa depan. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much.
Terima kasih. Iya. Terima Kamu kasih. boleh meninggalkan studio. Oke. Both of you Terima lewat kasih. belakang. Thank you. I'm very nice meeting you. Oke, bye-bye. Terima kasih Kak. Bye. Terima kasih ya Kak. Thank you. Terima kasih Kak. Kamu kantor. Jangan biarkan emosi menghancurkan hati. Karena jika itu terjadi, Anda akan terjebak dalam situasi yang menyakitkan. Pemirsa, dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Anang dan Siva. Tadi kita tahu Siva membalas dendam karena sakit hati kepada mantan suami, akhirnya menggunakan pelet. Tapi justru dengan kondisinya yang stres malah didatangi oleh makhluk-makhluk lain, termasuk sosok nenek yang menyeramkan. Sementara tadi Anang menggunakan jimat yang justru begitu jimatnya dikeluarin dan dipotong, dia sendiri mental dan bahkan ada semacam siluman berbentuk kucing, gitu ya Roy? Iya, gimana tanggapan kamu Anang dan Siva? Saya melihat Anang itu sangat-sangat menyeramkan bagi saya. Karena saya takut tentang kebiasaannya dia. Lalu Anang itu punya pikiran yang di luar logika. Bisa bunuh diri, bisa ngebacok orang. Dan itu sangat berbahaya sekali. Saya pengen banget sih melakukan penelusuran juga ke rumah Anang jika memang lokasinya tepat dan Karena masih ada banyak barang-barang. saya masih ya, dan kamu ngeganjal masih merasakan sebenarnya. itu ya. Iya. Kalau Siva, saya melihat dia hanyalah seseorang korban, seorang pelaku dulu. Lalu sebenarnya setelah ditelusuri dia adalah korban sebenarnya. Oh, jadi dia nggak sadar apa yang dia lakuin ya? Iya, nah makanya kan sekarang Siva menurut saya yang paling saya seneng adalah Siva karena dia kayak happy ending. Dia menemukan seseorang sosok yang bisa nerima dengan apa adanya kondisi dia. Ya. Lebih open minded lagi. Iya, benar. Dia juga bilang setiap orang punya cerita masa lalu yang sedih dan nggak apa-apa gitu. Nah itu Siva karma baiknya tuh lepas dari kandang macan, jadinya ya udah nggak masuk ke lubang buaya juga. Dan gak mempermasalahkan warna rambut ya? Nggak masalahin warna rambut karena orang Western semua rambutnya juga warna-warni. Iya bener. Iya kan. Tia, gimana kamu tanggapannya? Ada Anang dan Siva. Ya, seperti yang Kak Rai bilang juga sama. Yang pertama Kak Anang Anang. itu ngeri. Yang ngeri kayak kriminal, bisa ngebunuh orang lain, tuh bisa ngebunuh diri sendiri juga. Terus yang kedua juga sama. Kayak Kak Siva gini, ya happy ending. Happy ending. Dan akhirnya dia bahagia menemukan orang yang nerima dia apa adanya. Tadi Siva ngeliat Tia tuh ada nenek-nenek. Ada tuh. nenek-nenek di ujung. almarhum nenek. Itu apa tuh? Sebenarnya mungkin Saru yang dilihat adalah neneknya Tia seperti Nenekku. itu. Oke. Kamu terakhir ziarah kapan? Nah itu mungkin nggak usah dijawab, Iya. cuman bisa dipertimbangin lagi dan Ini dipikirin ya. ada satu pertanyaan agak loncat topik. Kamu suka yang impor apa yang lokal? Oh, Ini wajib dijawab. dijawab aja. Yang lokal. Yang lokal. Nggak suka bule-bule gitu yang gede-gede gitu badannya. Oke. Suka. Di sini ada dua cowok lokal banget loh. Mana? 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 Oke, ya udah. Thank you Tia. Tia, terima kasih. Tia sudah hadir menembus Tia, mata Tia. batin. Sukses untuk semuanya, semua untuk karirnya dan rencana baiknya. Oke. Roy Kiyoshi, terima kasih segala penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Siap. Pemirsa, setiap kehidupan serupa dengan air laut. Akan selalu ada pasang dan surut. Namun jangan pernah berputus asa, karena air laut tidak pernah berubah rasa. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, menembus mata batin.